Baik, yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Sohibul Bait, yang saya hormati Ustaz Abdul Somad. Nama saya Santo Kurniawan, pangkat Sersan 1. Saya anggota dari Mayor Infanteri Nadia Fandi. Jabatan saya Bintara Operasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai teknologi, ilmu teknologi dan kemajuan zaman ini. Saya sebagai seorang tentara, saya menggunakan sebuah teknologi yaitu robot untuk mining sebuah Bitcoin. Dalam konteks keberkahan ini, saya mau bertanya, robot yang saya hasilkan dari smartphone itu dapat menghasilkan koin yang bisa saya jual. Apakah itu saya mendapat keberkahan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punya robot. Robot ini menghasilkan koin. Koin ini dari mana dapat robot nih? Dari mining, Bitcoin, uang digital. Dari mana dia dapat? Dengan cara apa dia? dengan program yang ada di server yang kita ikuti, lalu mendapatkan sebuah koin, dan koin itu macam-macam. Nanti bisa diuangkan. Dan kita jual, ada perusahaan namanya Indodax yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi uang sebuah rupiah. Islam tidak mengatur kita naik apa, mereknya apa, karena teknologi akan canggih terus. Dia hanya mengatur substansi kaedah umumnya saja. Kalau dalam transaksi itu tidak terdapat ghish, tipu, zulm, aniaya, gharar, gambling, judi, ketidakpastian, maka transaksi muamalat, jual beli, transaksi apapun boleh. Tapi kalau di dalamnya ada ghish, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gambling, gharar, ketidakpastian, maka walaupun tidak ada tiga-tiganya, salah satu, maka transaksi itu haram. Walaupun tidak canggih. Jangan, kita tidak lihat canggih tak canggihnya. Contoh e-commerce, jual beli barang, tapi akadnya kita tidak lihat orang, tapi dia melalui multimedia. Maka e-commerce diputuskan oleh Lembaga Bahsul Masail di NU, di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, boleh, tapi bersyarat. Selama tidak ada menyediakan tas, dikasih gambar, kirim ke nomor rekening ini. Begitu barang datang, tak sama dengan gambar. Di situ kulit buaya, ini kulit ular. Lalu kemudian di mana kita bisa tukarkan? Makanya harus ada aturan klik. Kalau tidak ada di kota ini, bisa perwakilan di kota ini. Nomor kontak person, orangnya jelas, sehingga terhindar dari yang tiga. Jangan ada tipu, jangan ada zulm aniaya, jangan ada gharar, gambling, ketidakpastian. Maka kalau selamat dari yang tadi, pelajari dari awal sampai ujung akhir, tak ada tiga-tiganya, halal. Ada tiga-tiganya, jangan. Karena kita mencari rezeki yang berkah. Duit hantu dimakan setan. Tak ada berkah, cuma numpang lewat aja di tiga, cuma numpang dosa aja, itu apa? Nauzubillah. Baik, yang selanjutnya, masih ada waktu ya Ustaz? Saya ikut Sohibul Bait sama panitia. Ayah, oke, silakan ya. Silakan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin penjelasannya Pak Ustaz berkaitan dengan keutamaan perempuan, apakah sholat di masjid ataukah di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan masyarakat Indonesia yang pada umumnya merokok. Mohon penjelasannya berkaitan dengan hukum merokok Pak Ustaz. Terima kasih. Tidak ada ayat dalam Quran cerita tentang tembakau. Tidak ada hadis Nabi bercerita tentang rokok. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, tak ada cerita mereka merokok. Maka karena tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis, maka ulama berijtihad. Lain ulama, lain hasil ijtihadnya. Hasil ijtihad Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir menetapkan rokok haram. Hasil ijtihad Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil, waktu saya kuliah, ditempel di dinding-dinding masjid.
mamnu tadkhin, dilarang merokok. At-tadkhin haramun syar'an, merokok haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan rokok haram. Menurut Majelis Ulama Indonesia, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, orang tua, orang sakit. Tapi bagi orang yang sehat tidak sampai haram, hanya makruh. Saya hanya jelaskan semuanya, pilihlah. Kalau ulama memilih dalil, maka kita memilih hasil ijtihad. Ustaz sendiri merokok, saya tidak merokok. Ini masalah nomor 2. Masalah yang pertama, perempuan itu sholat di masjid apa di rumah? Pertama, kalau kita pergi ke Masjidil Nabawi, menghadap ke arah kiblat, pintu sebelah kiri itu ada 3. Pintu Babul Baqi, Babu Jibril, di belakang Babu Jibril Babun Nisa. Masuk akalkah pintunya ada, orangnya nggak ada? Menunjukkan bahwa ada perempuan sholat di masjid. Dalil yang kedua, kata Nabi, khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan belakang. Masuk akalkah Nabi ngatur sop perempuan kalau perempuannya nggak ada? Maka kalau seandainya perempuan nggak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki sini, yang perempuan pergi pulang. 3. Nabi bercerita tentang sahabat i'tikafa Rasulullah SAW. Nabi i'tikaf ketika masih hidup. Summa i'tikafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istrinya i'tikaf. Salat 5 menit, i'tikaf 10 hari 10 malam. Kalau yang 10 hari 10 malam boleh, apalagi yang 5 menit. 4. Aisyah istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita radhiyallahu anha, Aisyah melihat perempuan salat dan pulang, mereka menutupi dirinya bimurutihinna. Mereka menutup pakai kain panjang sampai tak terlihat orang lain. Artinya ada perempuan salat tapi dia tutup dirinya supaya tidak menimbulkan fitnah. 5. Tentang seorang perempuan yang salat di zaman Nabi, mengikat tali di atas, lalu saat salat itu dia berpegang ke tali itu. Dia pegang kuat. Saking panjang ayat imam supaya kalau dia ngantuk dia nggak tumbang. 5 dalil ini menetapkan bahwa perempuan ada di masjid. Maka saya setelah membaca pendapat ulama, perempuan sholat ke masjid hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tidak memakai pakaian sempit, tidak bersolek jahiliyah, tidak menimbulkan fitnah. Nah, itu. Saya pernah masuk masjid, itu di belakang masjid kan pasang tirai. Dan dengar suara dari balik tirai ngobrol cikikikan. Dalam hati saya, pantesan perempuan dilarang ke masjid. Untung saya sehat. Kalau sakit saya disangka hantu, pingsan. Nah, jadi kalau menimbulkan mudarat lebih baik di rumah. Adapun larangan perempuan ke masjid menyatakan perempuan lebih baik di dalam tempat yang sempit, dalam pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar ketika menimbulkan fitnah. Adapun rame-rame pengajian, silakan. Tapi kalau sendirian, ada nih sekarang perempuan rajin ke masjid, rupanya anak muda yang itu ganteng. Nah, ini tak betul. Menimbulkan fitnah, na'udzubillah. Nah, jadi sifatnya kondisional dan situasional. Wallahu a'lam.